Ramalan Sabtu Palon tentang datangnya Satrio Piningit. Alam Indonesia memasuki tahun 2023 diprediksi mengalami banyak bencana. Indonesia bahkan akan datang seorang Satrio Piningit sebagai Ratu Adil yang telah diasuh oleh Kyai Semar, Kyai Bodronoyo, Kyai Noyontoko, Kyai Bojogati, dan Kyai Ismoyo. Tujuannya adalah menjadikan Nusantara, khususnya Indonesia bangkit. Telah tertulis dalam serat Musaror Jayabaya, karangan Sunan Giri, bahwa Satrio Piningit, sang putra Batara Indra, akan muncul diasuh oleh Sabtu Palon. Terdapat suatu pendapat bahwa kemunculan sang putra Batara Indra juga diasuh oleh Noyo Genggong. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa Noyo Genggong merupakan nama lain dari Sabtu Palon. Berdasarkan kepercayaan dari sebagian masyarakat Jawa, Kyai Semar yang dimaksud adalah identik dengan Sabtu Palon atau Noyo Genggong. Dengan demikian, waktu kemunculan Sabtu Palon identik dengan waktu kemunculan Satrio Piningit atau Ratu Adil. Waktu kemunculan mereka sesudah terjadi Koro-Koro atau zaman Kalabandu. Lantas bagaimana peristiwa Koro-Koro yang merupakan tanda bakal munculnya Sabtu Palon dan Satrio Piningit, si Ratu Adil? Menurut serat Sabtu Palon, ada 10 tanda kemunculan Sabtu Palon dan Satrio Piningit sebagai Ratu Adil yang sangat mengerikan, bahkan menyerupai ambak kiamat. Di antaranya, yang pertama, Gunung Merapi akan menggelegar dan meletus dahsyat dengan lahar mengalir ke arah barat daya. Lahar tersebut seolah menyengat dan tidak sedap untuk hidung setiap manusia. Yang kedua, banyak pedagang menderita kerugian karena dagangannya tidak laku. Yang ketiga, banyak petani yang menderita kerugian karena penghasilannya habis digunakan untuk menutup modal operasinya. Yang keempat, tanah yang diperas secara paksa dan diolah dengan pupuk kimia semakin tidak subur dan berkurang hasilnya. Yang kelima, banyak hama, misalnya hama wareng atau tikus, yang menyerang berbagai tanaman hingga para petani merugi sangatlah besar. Yang keenam, banyak pemimpin hanyut dalam arus zaman hingga rakyat kecil itu menderita, berdukacita, dan merasakan kepedihan yang sangat dalam. Yang ketujuh, orang-orang yang bekerja merasakan hasilnya tidak cukup sehingga banyak praktek korupsi, pencurian, perampokan, penipuan, dan kejahatan lainnya. Yang kedelapan, banyak orang dari kalangan elit bersedih hati karena banyak hal, semisal perusahaannya mengalami kebangkrutan. Yang kesembilan, banyak pencurian kayu dan kerusakan hutan secara liar. Akibatnya adalah banjir bandang yang akan menyengsarakan banyak orang serta merusak rumah, jembatan, dan bangunan lainnya. Yang ke-10, upah pekerjaan sangatlah rendah karena jumlah pekerja membludak, sementara mata pencarian berkurang. Demikian 10 tanda kemunculan Sabtu Palon dan Satrio Piningit sebagai Ratu Adil yang sangat mengerikan dan sangat dinantikan. Tanda-tanda tersebut akan membuka kehidupan baru, di mana banyak punggawa di bawah kepemimpinan Satrio Piningit sebagai Ratu Adil akan bekerja keras demi kesejahteraan bangsa dan negaranya, hingga seluruh rakyat akan kembali hidup dalam kebahagiaan sebagaimana para punakawan yang tengah bersukacita. Seusai surutnya Koro-Koro, Satrio Piningit yang diasuh Sabtu Palon kelak menjadi pemimpin yang mampu mensejahterakan dan membangun peradaban baru di Indonesia. Selain itu, Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya Satrio Piningit. Ia adalah Ratu Adil, pemimpin sejati dari zaman Edan yang bisa membawa menuju pencerahan. Sabtu Palon menelan kekecewaan yang amat sangat ketika Sang Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Dia merasa bahwa raja telah terperosok, sudah jadi jauhan, Arab-Araban, dan hanya nurut ikut-ikutan. Tidak ada gunanya diasuh. Saya malu kepada bumi dan langit, malu memomong orang tolol.
Saya mau mencari momongan yang bermata satu, yang mengerti dan tahu tujuannya beragama. Tidak mau saya memomong Paduka, begitu katanya. Sabtu Palon mengaku telah mengasuh 2003 tahun raja-raja Jawa, namun satupun tidak ada yang mengubah agamanya. Semua raja-raja asuhannya tetap memegang teguh agama yang menjunjung tinggi budi pekerti, kecuali Sang Prabu Brawijaya V yang meninggalkan agama leluhurnya. Dibalut kekecewaan, Sabtu Palon berkata bahwa dirinya akan memisahkan diri dengan Sang Prabu. Dia tidak akan pergi, melainkan moksa. Dia akan menjadi Semar, yang artinya meliputi sekalian wujud, tidak tampak secara mata. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan bahwa Semar dipercaya merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sabtu Palon menegaskan bahwa dirinya akan datang lagi ke tanah Jawa untuk menyadarkan manusia Jawa kepada ajaran agama yang benar, datang bersama dengan manusia asuhannya yang kelak disebut sebagai Sadra Piningit. Datang setelah terjadinya Goro-Goro, bencana alam yang membinasakan banyak manusia. Sabtu Palon akan menjadi penjaga wahyu kekuasaan bagi lahirnya pemimpin sejati, Sadra Piningit. Sadra Piningit, atau kita menyebutnya sebagai Ratu Adil, adalah calon pemimpin yang dipercaya akan membawa negeri ini dari zaman Eden kepada zaman pencerahan. Ada yang menyebut Ratu Adil merupakan tokoh baru yang tergolong muda, yang akan menggantikan tokoh-tokoh lama atau tua. Lalu siapakah Sadra Piningit yang dimaksud Sabtu Palon di ramalan Jayabaya yang dikemukakan Raden Ngabahi Ronggo Warsito, seorang pujangga besar dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat? Akan ada 7 orang yang dinamakan Ratu Adil atau Sadra Piningit. Ketujuh orang tersebut masing-masing Sadra Kinunjuro Murwo Kuncoro, Sadra Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, Sadra Jinumbut Sumula Atur, Sadra Lelono Tanpa Ngerame, Sadra Piningit Hamong Tuwo, Sadra Buyung Pembukaning Gapuro, dan Sadra Pinandito Sinisian Wahyu. Serat Kalatido Ronggo Warsito pada buku 258 menyebutkan kedatangan pemimpin baru tidak terduga, seperti muncul secara gaib, yang mempunyai sifat-sifat utama. Datangnya tanpa sarana apa-apa, tidak pernah menonjol sebelumnya. Pada saat masih muda, banyak mengalami halangan dalam hidupnya yang oleh izin Allah akan menjadi pemimpin yang berbudi luhur. Sabtu Palon menyatakan Sadra Piningit akan muncul, ditandai meletusnya Gunung Merapi dan memundahkan lahirnya ke barat daya. Baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Buddha, Kawruh Budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir yang widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi.